Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan Bincang Motivi kali ini akan berbicara tentang mujizat di tengah pandemi. Wah, seru kan? Dan mujizat ini tidak main-main, tetapi kita mau mengambil sumber dari kitab suci. Nah, dan yang kita undang kali ini adalah seorang Yesuit muda, pinter, belajarnya kitab suci. Masih muda belajar kitab suci, kayak apa ya? Nah, maka saya perkenalkan bersama saya Romo Niko. Walah, Romo Niko. Selamat pagi, sehat-sehat? Sehat, Romo. Oke, ini ya, Romo Niko ini namanya Nicholas Kristianto. Iya, betul, Romo. Romo, kita mau ngobrol tentang mujizat dari kacamata kitab suci dan nanti akan kita kaitkan dengan situasi pandemi saat ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, siapa sih Romo Niko ini, asalnya dari mana, lalu dulu belajar kitab suci di mana, dan bisa cerita sekolahnya kayak apa. Dari Roma toh? Baik. Ya, saya Niko dan asal saya sekarang orang tua di Sidoarjo. Oke. Jadi Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Tapi ibu sebenarnya Solo. Oh, jadi, orang Solo. Orang Solo. Jadi keturunan Timur Tengah lah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah, dan sekarang di Sidoarjo. Dan sebelum ini ya memang belajar kitab suci di Roma, di Biblikum. Oh, di Biblikum. Iya. Wah, ini konon sekolah yang seru ini. Gimana ceritanya? Biblikum itu seperti apa? Biblikum itu menyenangkan dalam arti memang kami belajar kitab suci juga, tapi lebih didasarkan banyak berbicara mengenai bahasa. Bahasa, oke. Pendekatan bahasa, dan juga di sana belajar bahasa-bahasa kuno. Ibrani, Yunani, Aram itu yang wajib dipelajari, dan akhirnya untuk memahami apa isinya kitab suci itu. Suci. Iya. Oh, dari bahasa-bahasa sekitar kitab suci itu sendiri ya. Jadi dari Aram, apalagi Ibrani itu Romo juga belajar itu. Iya. Itu gimana? Seru ya? Wah, seru sekali itu, sampai saya nangis-nangis itu. Susah sekali buat saya secara pribadi, tapi karena menarik juga belajar bahasa dan juga memperkaya juga untuk memahami kitab suci, dan juga belajar tidak hanya bahasa, juga tentang lingkungan pada waktu itu, situasinya, sosial, politik, kebudayaan. Jadi itu memperkaya sekali. Menarik ya. Jadi kitab suci, kitab yang kuno ini, dan didekati dari berbagai segi, dan ini salah satunya dari bahasa-bahasa yang ada yang dipakai dalam kitab suci aslinya dulu ya. Iya. Baik, Romo mengajar di mana sekarang? Sekarang di Fakultas Teologi Weda Bakti, Sanata Dharma. Oh, Sanata Dharma di Fakultas Teologi Weda Bakti. Iya. Oke. Baik. Nah, Romo, gini nih, ada pertanyaan. Ini kitab suci ini kan kitab yang berasal dari zaman dulu gitu ya. Iya, betul. Dan kitab-kitab ini disucikan lah istilahnya. Dan gimana sih Romo ya? Ini kan bayangan kita itu orang yang nggak ngerti, nggak pernah belajar kitab suci ini kan susah banget gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah ini Romo awalnya itu karena memang senang belajar kitab suci, atau ini sebetulnya nggak mau tapi ya karena ketaatan saya harus belajar kitab suci itu? Gimana? Awalnya mulai dengan belajar filsafat waktu frater. Filsafat. Waktu itu saya ingin skripsi membahas tentang kitab suci, tapi dari sudut pandang filsafat bahasa. Pada waktu itu teman-teman saya banyak sekali buat skripsi tentang novel, puisi dan sebagainya dari sudut pandang bahasa. Saya pikir, kitab suci itu kan juga bisa dilihat sebagai novel, bahkan sebagai karya sastra itu. Tapi akhirnya tidak jadi karena ditanya, kamu sudah belajar Yunani, Ibrani? Belum, nggak boleh. Jadi akhirnya nggak jadi, tapi hanya ngambil tema yang seorang tokoh, lalu saya melanjutkan skripsi itu. Awalnya dari sana, jadi memandang kitab suci ini sebagai karya sastra. Awalnya tertarik dari sana. Lama-kelamaan jadi betul-betul mendalami dan betul-betul tertarik di sana. Baik, Romo, setelah Romo belajar nih di Roma gitu ya, dan belajar kitab suci itu, kalau Romo sendiri itu lalu menganggap kitab suci ini apa sih sebetulnya? Definisinya itu menurut Romo sendiri, kalau melihat kitab suci itu apa sebetulnya?
Buat saya sekarang itu melihat kitab suci itu sebagai sebuah sebuah buku yang bercerita tentang kehidupan. Jadi ini tentang sharing-sharing kehidupan manusia berabad-abad lamanya. Dan ini berbicara tentang kehidupan kita manusia seperti biasa. Jadi saya melihatnya sebagai buku sharing yang turun-temurun dan kita dalami hingga hari ini. Jadi sharing kehidupan. Saya lebih melihatnya dari sana. Dari sisi sana. Sisi sharing kehidupan dari berabad-abad itu ya. Iya. Selama berabad tentang kehidupan manusia selama berabad-abad itu. Dan kita ini yang awam nih kan nggak ngerti ya. Saya sendiri nggak mendalami kitab suci. Tapi ada orang yang membaca kitab suci lalu ditangkap secara apa istilahnya letter lah gitu ya sebagai lalu ditangkap gitu lalu diterjemahkan langsung. Tapi juga ada orang yang mencoba menginterpretasikan atas situasi yang konkret. Nah, harusnya gimana sih kalau membaca kitab suci itu, terus apa yang harus dilakukan untuk bisa menangkap pesan itu? Iya. Ini terutama kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang sulit ya, Kamu ya. Bahkan juga ini kita nanti hari ini berbicara tentang mujizat. Ya. Itu seringkali kita tidak bisa hanya melihat sisi-sisi yang wah gitu ya, yang hebat-hebat lalu letterlek seperti itu, tapi juga kita bisa melihat ada apa di balik kisah-kisah ini. Jadi yang lebih penting adalah melihat sebetulnya ini maksudnya apa? Kok penulis menulis sebuah kisah ini atau sebuah ayat ini yang mungkin tidak mudah untuk dipahami buat kita saat ini. Jadi dipahami lalu melihat konteksnya juga. Oh, saat itu ada peristiwa apa, situasi sosial atau budaya atau politik bahkan. Lalu kita melihat oh ternyata dalam situasi seperti itu ayat ini ditulis atau kisah ini ditulis. Baik, nah sekarang kita masuk ke tema mujizat itu sendiri di dalam kitab suci. Sering orang nangkep itu ya mujizat itu terjadi seperti sulapan gitu ya. Tetapi kita ini di zaman yang terutama yang orang-orang yang sedang mengalami kesusahan itu sangat mendaba mujizat itu sendiri ya. Dan mujizat itu sering juga orang yang kita tangkap itu orang sederhana adalah sesuatu kayak Tuhan berbuat sesuatu yang ajaib gitu, dan yang ditangkap adalah sensasinya. Nah, seharusnya bagaimana sih membaca kisah-kisah tentang mujizat ini di dalam kitab suci? Oke, baik. Saya boleh masuk langsung ya? Boleh, langsung masuk ke inti pembicaraan kita hari ini. Ya, silahkan mengajar. Oh, enggak. Saya enggak dalam hanya ingin sharing saja yang saya baca dari kitab suci. Misalkan kita berbicara mengenai Markus 1 di sini. Ini tentang Markus 1 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ini sebetulnya punya konteks zamannya. Di perjanjian lama itu di Imamat 13, 14 itu banyak berbicara mengenai penyakit-penyakit kulit sebetulnya. Kusta, kudis, dan panu bahkan ya seperti itu, penyakit-penyakit kulit seperti itu. Yang menarik adalah kalau orang kena penyakit kulit atau kusta ini seperti kita melihat pandemi saat ini. Mengapa? Orang-orang ini harus pergi ke seorang Imam Harun dan juga turunannya gitu ya, keturunan Imam Harun ini. Di sana dia akan dicek, kamu sakit atau enggak? Ternyata kalau imamnya ini bilang, oh enggak, ya udah dia kembali lagi ke masyarakat. Tapi kalau imamnya bilang, saya ragu-ragu, kamu ini sakit kulit atau enggak, menular atau enggak? Kalau gitu, kamu harus isolasi bahasa kita sekarang 7 hari, enggak boleh kemana-mana. Itu yang ada dalam imamat. Setelah 7 hari dia datang lagi ke seorang imam yang sama, dia tanya, saya sudah sembuh. Oke, saya akan ngecek lagi. Selama 7 hari ini kamu sudah isolasi dan saya akan ngecek penyakitmu. Oh, ternyata saya masih ragu-ragu ini penyakit atau bukan. Akhirnya dia harus isolasi lagi 7 hari. Ini yang ada dalam kitab imamat. Jadi 14 hari. Persis seperti kita sekarang selama pandemi ini kita isolasi paling enggak 14 hari. Ya. Lalu isolasi lagi 14 jadi total 14 hari 2 minggu. Terakhir seorang imam akan melihat lagi, dia akan menyatakan, oh kamu sembuh, kamu enggak sakit. Dia bisa kembali lagi ke masyarakat, hidup seperti biasa. Nah, persoalannya adalah ketika imam ini mengatakan, oh kamu sakit, apalagi kamu sakit kusta. Berarti apa? Ini implikasinya sangat
sangat praktis. Dia harus pergi dari desanya, keluar dari desanya, mungkin dia pergi ke padang gurun dan sebagainya. Pokoknya dia harus keluar dari desa, hidup di periferi, di luar masyarakat, dan dia hidup sendiri, diisolasikan di sana, dalam tanda kutip bisa bahkan selama-lamanya dikucilkan. Nah, ini konteks dalam bacaan kita dalam Markus ini. Tapi yang menarik di sini, orang kusta ini datang mendekat kepada Yesus di situ. Dan bahkan menjamah gitu ya. Menjamah orang itu dan berkata, Yesus sampai bisa bercakap-cakap, bahkan menjamahnya lalu bisa sembuh. Ini kan berarti ada sebuah paradigma yang sangat berbeda. Ketika orang-orang menjauh, ternyata Yesus justru mendekat. Justru bahkan berani memegang, menyentuh. Ketika orang-orang tidak berani menyentuh orang ini. Jadi sebetulnya saya melihat mujizat itu pertama-tama bukan sesuatu yang wah gitu ya, atau sulapan tadi kata Rama Muti. Ini sebetulnya sesuatu yang sederhana, sebuah perjumpaan. Berjumpa dengan orang-orang yang tersingkirkan, berjumpa dengan orang-orang yang kena stigma masyarakat yang dianggap tidak baik. Lalu Yesus malah justru datang. Yesus mau menerima orang-orang ini, orang kusta ini, lalu disembuhkan. Nah, ini yang menarik. Dan kalau misalkan gitu ya, yang membedakan dengan pada abad-abad itu, abad pertama Masehi, dengan misalkan dukun-dukun pada saat itu juga ada teks-teksnya itu menarik. Ternyata berbeda. Kalau dukun-dukun itu pakai mantra-mantra yang aneh-aneh, pakai ritual-ritual yang aneh-aneh. Tapi Yesus enggak. Yesus hanya menjamah. Yesus hanya mengatakan bahwa mungkin di berbagai perikop yang lain, imanmu menyelamatkan. Dengan kata-kata yang sangat sederhana dan juga dapat dipahami dan akhirnya sembuh. Jadi menurut saya ternyata mujizat itu pertama-tama bukan kesembuhannya, tapi perubahan paradigma. Dalam artian, ternyata orang-orang ini harus didekati, harus disapa dengan bahasa manusia, bahasa yang bisa dipahami. Dan mungkin dari situlah awal atau proses mujizat itu bisa terjadi. Iya. Rama, apakah bisa dikasih contoh lagi tentang perubahan paradigma ini dalam kitab suci? Jadi ada orang yang mengira mujizat tadi seperti saya itu sulapan itu, tapi ternyata sesederhana itu. Jadi sebuah perjumpaan dengan Yesus yang menyembuhkan. Ini ada perubahan paradigma macam apa sih yang dimaksud Romo ini? Paradigma dalam artian ketika orang-orang ini harus dijauhi. Nah, kan orang selalu fokus pada kesembuhannya ketika membaca perikop-perikop ini. Kalau bagi saya melihat prosesnya. Sebelum ada kesembuhan, orang itu dinyatakan sembuh, ada proses. Dan proses itu adalah tadi yang saya bilang perubahan paradigma. Yesus bukan justru menjauhi, justru mendekati. Dan ketika mendekat itu menurut saya secara pribadi ketika membaca kisah ini, nah itulah mujizat mulai terjadi. Ketika orang-orang menjauh, ternyata ada satu orang paling tidak yang mendekati. Menurut saya itulah mujizat. Dalam artian kita mengubah paradigma masyarakat pada saat itu dan bahkan masuk ke sana. Kalau saya ingin melihat perubahan paradigma bukan hanya pada orang yang disembuhkan, tapi juga Yesus sendiri yang berubah paradigmanya. Itu dalam kisah wanita Sirofenesia. Itu Markus 7. Bagi saya mengatakan begini, ini agak aneh ya. Saya mengatakan Yesus di situ tuh bertobat. Yesus bertobat. Wah, ini revolusional ini Yesus bertobat. Dalam tanda kutip. Tapi apa maksudnya gini. Kok Yesus bertobat itu gimana? Ini menarik kalau di sini dalam Markus 7 ini. Nah, dia itu mengatakan ada seorang wanita Sirofenesia, sebetulnya ini keturunan Yunani. Lalu di daerah Tirus, ini sebenarnya bukan daerah Yahudi gitu pada umumnya. Memang daerah-daerah Yunani atau orang Yahudi mengatakan ini daerah agak pinggiran lah gitu. Bukan kelompok kami ada di sana. Yesus datang ke sana. Lalu wanita ini datang bilang, tolong sembuhkan anak saya. Kayaknya ini anak saya ini kayaknya kerasukan setan atau gimana, saya nggak tahu, pokoknya dia kok sakit-sakitan. Saya butuh kesembuhan. Tapi yang menarik, orang asing ini malah melihat Yesus itu sebagai penyelamat, maksudnya dia bisa menyembuhkan. Ini aneh buat Yesus. Loh, kok ini ada orang asing datang ke saya,
Ya. Lalu minta tolong ke saya, bahkan dia bukan orang Yahudi. Lalu dikatakan di sini, Yesus mengatakan kepada wanita ini agak keras menurut saya ya. Dia mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Okay. Maksudnya apa? Anak-anak ini ya orang-orang sebangsanya ya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Ya. Tapi jangan sampai makanannya ini atau roti ini dibuang kasih ke anjing. Ya. Anjing itu siapa? Kalau wanita ini pasti tahu. Ya. Oh itu saya. Ya. Jadi itu gambaran apa? Kata-kata anjing di sini sebetulnya merujuk langsung kepada wanita ini. Jadi Yesus kasar, dalam tanda kutip saya ketika membaca ini, wah ini sebetulnya Yesus ini kasar ini, nyelekit ini. Kalau orang bahasa sekarang mengatakan nyelekit. Tapi yang menarik, wanita ini mengatakan, oh benar Tuhan, bahkan mengakui dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Okay, ya. Tetapi anjing yang di bawah meja makan ini, yang makan remah-remah itu, yang dijatuhkan kepada anak-anak, nggak apa-apalah, dia bilang istilahnya. Nggak apa-apalah saya makan remah-remah dari anak-anak itu. Dia mengatakan ketika itu apa yang dikatakan Yesus menarik? Karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Maksudnya apa? Karena kata-kata itu dia bertobat dan mengatakan oh iya. Pada titik itu dia dibukakan matanya oleh wanita ini mengatakan Yesus kamu tidak hanya menjadi penyelamat bangsamu saja. Tapi semua orang, termasuk saya dan anak saya. Dan itu membuka mata Yesus, menurut saya, itulah pertobatannya. Oh iya, saya dipanggil, saya diutus tidak hanya menyelamatkan bangsa saya sendiri, tapi seluruh bangsa termasuk wanita Sirofenisia dan juga anaknya. Dan mujizat buat saya pada waktu itu, Yesus berubah paradigmanya dan mengatakan sembuh. Anakmu itu sudah sembuh, setannya udah keluar dan menurut saya itulah mujizat. Itu ya, mujizat itu terjadi dan ada perubahan paradigma. Iya. Kalau tadi Romo bilang bertobat tadi, itu kalau dalam kitab suci yang pernah saya baca itu kan Yesus itu sering apa istilahnya masgul gitu ya. Masgul itu tersentuh gitu. Tersentuh hatinya. Jadi Yesus itu sebenarnya baperan gitu ya. Bahasa anak sekarang. Jadi dalam kisah-kisah tentang wanita Sirofenisia ini ya. Jadi dia mendengar kata ibu ini lalu dia tersentuh kan. Karena justru kekuatan iman ibu itu yang membuat Yesus terbuka matanya lalu oh ya saya akan karena imanmu yang seperti itu akan kusembuhkan. Juga ketika waktu Lazarus mati. Oh iya. Itu Yesus kan melihat Maria. Perempuan saudara-saudara Lazarus dan Marta itu yang sedih menangis lalu hatinya menjadi masgul. Jadi Yesus itu pribadi Tuhan yang mudah tersentuh oleh penderitaan manusia dan saat itulah sebetulnya mujizat itu terjadi di antara Tuhan dan manusia yang menderita ini ya. Baik, saya kembali sedikit sebentar. Pertanyaan saya tentang orang kusta ya. Orang kusta ini kan di kitab suci itu lalu dianggap ini yang saya kenapa berobatnya ke yang menentukan itu seorang imam gitu ya, bukan dokter. Dan itu sering dikaitkan bahwa orang yang sakit itu zaman dulu bukan karena penyakit tetapi karena berdosa. Nah, ini sebuah pemikiran bahwa orang yang sakit berdosa ini kan pemikiran zaman dulu ya. Ini ini yang perlu juga saya kira diubah gitu. Dan bagaimana mujizatnya juga merubah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Itu gimana? Ya itu betul, itu juga menjadi poin Yesus ketika orang-orang yang sakit itu dikatakan sebagai orang yang berdosa. Atau bahkan ada dikatakan juga itu dosa dari turunan bapak ibumu gitu ya. Jadi jadi dosanya kayak jadi turun-temurun gitu ya. Padahal enggak, ini memang pandangan mereka pada saat itu memang belum sampai seperti kita dewasa ini ya, modern dengan pengobatan yang lebih modern dan sebagainya. Dan itu yang diubah oleh Yesus juga. Ketika dia mengatakan biasanya dalam perikop-perikop ini dosamu sudah diampuni gitu ya, bertobatlah dan kembalilah ke jalan yang benar, hidup lebih baik lagi, pokoknya seperti itu. Jadi ada kayak Yesus memberikan kuasa untuk mengampuni dosa dan kadang jadi persoalan juga. Kamu tuh siapa kok bisa mengampuni dosa?
lalu juga ini misalkan di ayat sebelumnya ini Markus 2 itu ketika ada orang yang lumpuh, Ya. lalu orang-orang bertanya yang dimasukkan dari atap Dari itu, atas atap dari itu, atas atap itu, lalu dia bilang, loh lebih mudah apa? Saya mengatakan dosamu diampuni atau bangkitlah dan pergilah gitu. Gitu. Orang-orang hanya terdiam. Tapi yang menarik buat saya itu mengubah paradigma juga, bahwa orang yang sakit ini dia sudah sakit dapat stigma lagi, dikatakan dia orang yang berdosa. Tapi yang menarik buat saya mujizat itu terjadi ketika orang yang lumpuh itu digotong sama temannya 4 orang. Menurut saya ketika menggotong itulah proses mujizat itu terjadi. Okay. Bahwa teman-temannya ini percaya bahwa dia bisa sembuh dan bisa disembuhkan oleh Yesus. Ketika pintunya udah penuh nggak bisa masuk, cari akal. Okay. Lewat mana ya? Lewat atap. Menurut saya itu juga bagian dari mujizat. Dan disitulah mujizat itu terjadi. Kalau berbicara mengenai pertobatan, sebetulnya menarik kalau dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan itu namanya metanoia. Ya. Meta itu melampaui, noia itu dari kata nous, pikiran. Persis apa yang kita bahas di mujizat ini, perubahan paradigma. Maksudnya apa? Kalau kita bertobat itu hanya muter gitu ya. Kita harus kembali gitu ya. Hanya muter 180 derajat, nanti lama-lama kita hanya muter-muter di tempat saja. Ternyata kalau dalam Perjanjian Baru konsep pertobatan itu bukan kembali, tapi metanoia. Maksudnya apa? Menembus batas-batas pemikiran kita. Kalau ada tembok dalam pemikiran kita, tembok itu harus dihancurkan, paradigma itu harus dihancurkan, stigma itu dihancurkan, dan itulah pertobatan. Okay. Iya. Jadi saya rasa mujizat dan pertobatan itu ketika kita berbicara mengenai perubahan paradigma, pemahaman seperti itu membawa kita semakin dekat dengan apa yang kita katakan mujizat itu. Iya. Nah, sekarang bolehkah saya bertanya tentang sebenarnya bagaimana ini, meskipun tadi sudah mulai disinggung ya, proses mujizat itu terjadi. Apakah ini murni inisiatif Tuhan yang membuat gitu, atau dituntut juga kerjasama manusia yang membutuhkan mujizat ini? Iya, itu kalau kita berbicara mengenai mujizat di sini, pada akhirnya manusia juga berusaha. Seperti tadi yang wanita Syrovencia, dia datang, orang kusta itu dia datang, yang lumpuh ini 4 orang mengangkat dan datang kepada Yesus dan naik ke atas atap. Itu usahanya betul-betul tenanan gitu kalau orang Jawa, betulan gitu ya, sungguh-sungguh. Jadi juga ada peranan manusia yang terlibat di sana, bekerja sama dengan Tuhan pada akhirnya. Dan saya kalau mau dilanjutkan lagi loh, misalkan pertanyaannya, lalu buktinya ternyata tidak semua orang mendapatkan itu. Tidak mendapatkan mujizat gitu ya, atau tidak semua orang sembuh. Saya akan mengatakan juga, di dalam Perjanjian Baru, Yesus pun menyembuhkan hanya beberapa orang. Tidak menyembuhkan semua orang kusta sembuh, semua orang buta sembuh. Ternyata tidak. Masih ada orang-orang buta, kusta, lumpuh yang saya yakini pada zaman itu tetap lumpuh, tetap buta, tetap mengalami kusta itu sendiri. Lalu pertanyaannya, lalu Tuhan pilih kasih dong? Apakah Tuhan pilih kasih? Kalau saya melihat bukan persoalan pilih kasih di sini. Justru tadi perubahan paradigma itu, mujizat itu bukan pertama-tama berbicara hanya tentang kesembuhan. Tapi Yesus, mujizat itu harus sampai pada apa? Pada iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita di tengah-tengah pandemi ini masih tetap memiliki iman, masih tetap memiliki pengharapan, dan masih memiliki kasih, menurut saya itulah mujizat. Mungkin banyak orang-orang sekitar kita tidak sembuh ya karena COVID, bahkan ya kita bisa katakan meninggal. Tapi ketika orang itu tetap memiliki harapan, kasih, dan iman, dan kita yang ditinggalkan juga masih memiliki harapan, kasih, dan iman, menurut saya itulah mujizat. Di tengah-tengah suasana yang sangat sulit, pandemi, mungkin itulah mujizat yang kita doakan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke Romo, sudah nyinggung langsung ini suasana pandemi ya. Dan pandemi ini tidak kunjung
berakhir dan sekarang ini situasinya malah semakin meningkat. Iya. Dan dengan berbagai mutasi ini banyak orang merindukan mukjizat. Betul. Dan banyak orang bertanya, di mana Tuhan ketika pandemi ini datang? Kenapa tidak kunjung berakhir? Kenapa Tuhan tidak segera membuat mukjizat dan menyelesaikan ini semua? Nah, Romo sebagai orang yang belajar kitab suci itu bagaimana menjawab persoalan-persoalan ini? Sebagai Romo juga gitu. Oke, baik. Ketika saya berhadapan dengan pertanyaan ini gitu, saya selalu pertanyaan yang susah ini ya. Kalau boleh dikembangkan lagi ya, Romo. Bahkan penderitaan lebih umum lah. Misalkan peperangan gitu ya. Sekarang juga banyak pengungsi gitu ya, refugee dan sebagainya. Dan juga ditambah pandemi ini. Tuhan di mana? Saya seringkali orang-orang mengatakan menyalahkan Tuhan kan. Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tapi kita ini saat-saat yang baik untuk berefleksi bahwa pertama-tama Tuhan itu menganugerahkan kepada kita akal budi, kemampuan, dan juga usaha kita untuk terus bertahan dalam kesulitan itu juga dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertanyaan saya adalah sejauh mana manusia mau berusaha untuk menyelesaikan ini semua? Maksudnya termasuk COVID ini, pandemi ini, dengan misalkan protokol kesehatan, ketaatan dan sebagainya. Itu bagaimana manusia berusaha untuk tetap menggunakan akal sehatnya untuk menjaga, dan juga mungkin ahli-ahli dalam bidang kedokteran, kesehatan, bagaimana menemukan vaksin atau obat untuk pandemi ini. Jadi, dan juga misalnya kalau peperangan misalnya, menurut saya yang salah bukan Tuhan. Ketika orang berperang itu karena ada dua pihak yang tidak mau saling memahami dan akhirnya hanya membuat peperangan dan kekacauan terus-menerus. Terus terjadi misalnya. Atau bahkan lebih umum lagi loh, kalau lebih misalkan sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan, teman saya kehilangan pekerjaan masa-masa pandemi ini. Lalu Tuhan kemana gitu? Saya mengatakan bukan Tuhan kemana, tapi manusianya kemana. Dalam artian ketika ada sesama kita yang kekurangan, ada sesama kita yang menderita, apa peranan kita untuk membantu mereka? Jadi pertanyaannya bukan Tuhan kemana, tapi kemana manusia yang sudah diberikan akal budi, kemampuan, tadi bela rasa itu masih gelit tadi ya, hatinya melihat penderitaan-penderitaan sesamanya. Jadi pertanyaan saya justru saya balik, bukan Tuhan kemana, tapi saya akan bertanya manusia kemana ketika ada penderitaan ini. Jadi Tuhan mendatangi kita, tetapi juga kita datang pada Tuhan, dan cara kita datang pada Tuhan itu lewat banyak hal itu. Tadi dengan kita taat pada protokol, dengan solidaritas dengan saudara-saudara kita yang terkena dan terdampak itu ya. Dan ini semua adalah sebuah kerjasama antara rahmat dan usaha manusia untuk menciptakan mukjizat itu nyata gitu ya. Dan kalau ada orang yang memang sudah putus asa lalu tidak bisa melihat lagi mukjizat itu terjadi gitu ya. Itu lalu sering orang bertanya, apakah mukjizat itu benar-benar terjadi? Apakah mukjizat ini bukan hanya sekedar janji kosong dari Tuhan gitu ya. Nah, pertanyaannya ini, apakah keputusasaan ini yang membuat kita tidak melihat mukjizat itu, atau mukjizat itu sebenarnya terjadi memang tapi kita nggak pernah bisa melihatnya? Apa yang menghambat orang melihat gitu? Atau mungkin juga menjadi panggilan bagi kita ketika kita tahu saudara atau sahabat teman kita itu putus asa, mungkin kita dipanggil untuk menjadi mukjizat itu sendiri. Maksudnya apa? Menemani. Mungkin kita tidak akan menyelesaikan persoalan mereka, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi kendala sahabat atau saudara kita, tapi paling tidak ketika kita bisa jadi teman, jadi sahabat yang berjalan bersama dan melalui penderitaan ini bersama-sama, ketika orang merasa putus asa dan dia masih punya teman, saya rasa mukjizat itu terjadi ketika kita mau menjadi mukjizat itu sendiri, menjadi saudara, menjadi sahabat yang mau menemani teman-teman kita yang putus asa, tidak punya pengharapan. Kita tidak bisa lagi menyalahkan mereka dalam artian kamu tuh nggak beriman, nggak punya pengharapan, nggak punya kasih.
semua itu sudah di luar rasionalitas kita. Dalam artian ketika kita putus asa itu udah tidak ada rasionalitas di sana. Yang kita butuhkan tadi yang Romo katakan tadi, Yesus yang tergerak hatinya, masigul, akhirnya apa? Ya, menemani. Jadi bukan lagi stigma atau menghakimi mereka yang putus asa atau menghakimi mereka yang tidak punya pengharapan. Mungkin pertanyaannya, mungkin tadi mujizat itu apa? Perubahan paradigma. Mungkin kita yang dipanggil untuk menjadi mujizat bagi sesama kita. Iya, dengan kehadiran kita. Baik, Romo, ini cerita singkat yang menarik dan saya jadi belajar kitab suci. Terima kasih kehadirannya di Bincang Motivi. Dan masih ada satu kesempatan, Romo mungkin perlu memberi closing statement bagaimana Romo bisa menghibur orang-orang yang mendapat mukjizat ini yang mungkin belum mampu melihat tapi ada keputusasaan sedikit di situ. Mungkin bisa ngomong closing statement ke kamera itu. Baik. Iya, di masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kitalah yang dipanggil untuk menjadi mujizat bagi sahabat-sahabat kita, bagi saudara-saudara kita, untuk menjadi sahabat yang menemani saudara yang berjalan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itulah mujizat yang kita butuhkan hari ini. Terima kasih. Baik, Romo Niko, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Romo. Terima kasih. Nanti lain kali kita undang lagi. Oh iya, dengan senang hati. Tentang kitab suci. Baik. Saya ngomong dengan teman-teman dulu. Guys, sampai di sini perjumpaan kita, dan tadi kita sudah ngobrol dengan Romo Niko yang belajar banyak kitab suci dan kita bicara tentang mukjizat. Saya hanya mau menggarisbawahi yang dikatakan Romo Niko terakhir. Barangkali kita diundang, dipanggil untuk menjadi mukjizat dengan kehadiran kita pada sesama yang membutuhkan. Sampai jumpa dan kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.